Oke guys, jumpa lagi dengan aku Alhadirida. Kali ini kita bakal ngebahas tentang tips mengelola keuangan pribadi dengan cerdas dan juga efektif. Daripada kita selalu memikirkan gimana cara dapetin duit, gimana udah dapet nih duit tapi nggak bisa ngehandle, boncos juga pada akhirnya, buat apa? Bener gak? Oke, yang pertama di sini buat rincian pengeluaran. Nah, aku sendiri udah terapin tips yang pertama ini. Jadi kalian bisa catat berapapun pengeluaran kalian setiap hari. Aku tuh biasanya catetnya itu pada malam hari sebelum tidur. Jadi aku ingat dulu apa yang udah aku beli. Kalau bisa per produk kalian catat. Kalau emang nggak ingat ya udah angkanya juga boleh. Yang penting kalian catat pengeluaran. Yang kedua, kalau kalian udah ada gaji, kalian bisa membuat alokasi gaji. Misalkan kayak aku sekarang udah berpenghasilan, udah ada gaji bulanannya. Aku harus sisihkan buat kebutuhan pribadi berapa, buat self reward berapa, buat investasi berapa, buat cicilan berapa gitu loh. Nah, itu bakal kita bahas juga nanti guys. Itu buat kalian yang udah berpenghasilan atau udah ada gaji. Nah, kalau emang belum, nah dulu gitu loh. Pasti kalian juga bakal sampai di tahap membuat alokasi gaji ini. Tenang aja guys, semua itu ada waktunya. Semua masa itu ada orangnya. Bener gak? Tips yang ketiga di sini adalah kalau misalkan kalian orang yang berhutang, segeralah melunasi utang kalian tersebut. Dan kalau misalkan kalian punya cicilan kayak aku, bayarlah cicilan itu tepat pada waktunya. Jangan sampai meleset. Karena kenapa? Takutnya ketika ada duitnya, kita nggak tahu kebutuhan mendadak itu hal ngabisin duit kalian berapa banyak, bener gak? Terus yang keempat di sini kalian harus siapkan dana darurat. Nah, untuk aku sendiri jujur aku belum siapin karena kenapa? Menurut aku ini belum berguna aku sekarang karena hasilan aku tuh nggak seberapa sehari buat aku yang sangat banyak. Nggak sih, maksudnya aku tuh kebanyakan pengeluarannya di kebutuhan pribadi gitu loh. Jadi aku ada sisihin buat dana darurat tapi ya nggak banyak, kayak misalkan cuman 200.000, 300.000 gitu. Tapi ini penting jujur, ini penting karena kenapa? Kita bisa hemat juga duit kita kan, karena kita seolah-olah membuat keinginan yang ingin kita beli ini menjadi kebutuhan, padahal enggak. Padahal itu cuma keinginan loh, benar nggak? Dan yang kelima di sini ada menabung dan investasi di awal bulan. Nah, ini juga udah aku terapin dari awal aku bekerja dan aku udah nikmatin hasilnya. Kalau emang kalian nggak mau dana darurat, kalian menabung aja ya. Walaupun konsepnya sama aja, cuma bedanya dana darurat ini bakal dipakai ke hal-hal yang mendesak, sedangkan menabung usahakan jangan pernah digunakan. Dan yang paling penting ini investasi guys. Kan kalian udah ada duit nih, kalian juga pengen kan duit kalian bekerja. Nah, salah satunya dengan investasi jangan langsung terjun ke kripto, saham dan sebagainya. Bukan itu nggak bagus, tapi karena kita sebagai orang awam dan nggak mau riskan, mending kalian berinvestasi di reksadana. Nah, itu resikonya sangat rendah. Jadi kesimpulan dari cara mengelola keuangan pribadi itu sebenarnya gampang susah, tergantung seberapa besar income yang kita dapat dan seberapa besar pengeluaran yang kita keluarkan. Intinya kalau misalkan kalian udah catat pengeluaran kalian, di sana kalian udah bisa melihat apa borosnya diri kalian dalam memanage duit sendiri. Aku udah ngerasain beberapa bulan kayak sebenarnya ini barang nggak penting, kenapa kebeli? Nah, dari sana kita bisa ngelihat tuh yang kita beli itu keinginan atau kebutuhan. Makanya perlu dicatat apa produk yang kita beli. Kayak gitu aja penting hari ini. See you in this video. Bye bye.